Nah guys, biasanya kan kita buatnya di outdoor ya di sini nih. Buat TAD di sini biasanya. Terus atau enggak di sini di lorong. Kan? Emang konsep awal TAD tuh konten yang berbobot tapi simple dalam pembuatannya, nggak perlu banyak properti lah. Aku juga pernah di sini. Nah sekarang dulu sempet sih pernah di sini nih. Nah terus pernah di sini nih. Nih pernah di sini juga. Nah sekarang nih. Nah lengkap dengan lightingnya, dengan lampu-lampunya. Nih. Dan ini si pencetus dini. Oh iya, ini baru harus ini baru. Ya semangat Mas Nathan. Semoga senang dalam menjalani hidupnya yang baru. Terima gaji. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Itu lagunya Sufyan, Rel. Ternyata, Rel. Lagunya Charlie. Lagunya Sufyan. 4 menit tuh nggak berhenti-berhenti. 12. Iya sih, dia dengernya 4 menit. Gua nggak sadar. Cuma refnya doang itu. Iya kan, tapi refnya kan karena ref panjang jadi nggak kerasa gitu loh tiba-tiba. Terbangunkan. Gitu mulu. Oke, udah on cam ya? Oke. Kemana ya? Sini apa sini ya? Oke, situ ya. Oke guys, kembali lagi di program TAD, tanya aja dulu. Yap, seperti biasa kita akan membahas tentang isu-isu yang sedang naik dan kita ingin membahasnya kali ini. Jadi kali ini kita ada yang rame-rame tuh di Magelang. Di Magelang tuh ada yang rame-rame. Nah, kalau nggak salah tentang tempat wisata di Candi Borobudur. Nah, itu sedang diramaikan dengan isu-isu yang sudah beredar nih teman-teman. Tapi bukan ramai karena orangnya, tapi karena isunya gitu. Beritanya, betul. Kenapa sih? Jadi sekarang itu kalau kita mau ke Candi Borobudur, kita harus bayar 750.000. Itu untuk warga lokal ya, kalau nggak salah. Nah, kalau untuk mancanegaranya itu harganya sama kayak 100 US dollar, right? Alias 1,4 juta, oke? 1,4 juta. Nah, tapi ada harga khusus lagi nih untuk pelajar katanya. Untuk pelajar itu di kisaran 5.000 katanya untuk pelajar. Karena ingin itu masih pelajar. Berkesinambungan dengan pendidikan katanya gitu. Untung masih pelajar. Iya, gue mau masih pelajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah gue masih tetap pelajar gitu kan. Nah, nggak ada apa ya? Gue agak ngeblank gitu. Iya. Kalau ngomongin masalah duit. Betul. Sekarang ada 2 pilihan nih kita. Apa tuh? Entah itu kemahalan karena memang fasilitasnya, pelayanannya atau segala macam, atau kitanya aja yang nggak bisa bayar segitu. Gue lebih setuju yang kedua sih. Yang kedua ya. Oke, sama sih, gue juga gitu kan. Tapi kalau ngomongin berita yang terbaru ya, itu tiket. Nah, ngomongin tiket masuk kan lah ya, kita kalau masuk suatu kawasan kita bayar kan? Bayar tiket masuk. Betul. Ini kan. Nanti setiap tempat wisata beda-beda sih kebijakannya. Ada yang tiket masuknya all in, maksudnya semua fasilitas yang ada di dalam itu bisa kita pakai secara gratis. Ada juga yang hanya bayar tiket masuknya aja untuk menikmati kawasan tersebut. Tapi untuk menikmati fasilitasnya harus bayar lagi. Ada di beberapa tempat. Nah, mungkin teman-teman semua ini pada bingung kok bisa sih sampai harganya 750.000 ya tiket masuknya. Betul, 750.000. Itu perlu diperjelas lagi. Nah,
Yang namanya tiket masuk Borobudur seharga 750.000 itu ketika kita masuk ke Candi. Apa ya? Kalau gue baca beritanya tuh kalau mau ke stupanya Ke atas. ya. Oke. Nah, itu kita mesti bayar 750.000. Tapi kalau untuk di kawasannya aja itu 50.000. Oh, itu 50.000. Masih 50.000 sama Oke. kayak yang udah ya tambah parkir lah gitu. 55.000 sama parkir. Nggak tahu tuh parkir berapa ya. Ini sih gue jalan kaki. Tergantung kebijakan parkiran Iya. masing-masing gitu juga. Nah, jadi mungkin perlu diperjelas lagi ya bahasanya ya. Oke. Ketika kita masuk ke kawasan Candi Borobudur itu 50.000. 50.000. Tapi kalau kita mau ke setupanya atau mau naik itu 750. Berarti 700.000 dong kalau untuk naiknya. 750. Tapi kalau untuk tiketnya 50.000. Ya, Jadi pokoknya kalau segituan. dicampur 7,5 ya. Iya bisa Oke, jadi. oke. Pokoknya segituan. Ah. Nanti coba Mas Nathan nanti beritanya masuk di sini nih. Editor lagi Emang begitu sih. Oh iya. Nah, itu ada beritanya tadi gue sempat baca berita juga. Jadi Yes. bukannya full tiket masuk 750.000, tapi ketika kita masuk ke kawasan yang itu kan kawasan ibadah juga ya, Candi Borobudur. Nah, gitu kita mesti bayar. Mungkin jadi muncul pertanyaan lagi, kok masuk tempat ibadah Bayar? bayar? Iya. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Kita juga nggak tahu sih Kita sebenarnya nggak mau tahu gimana. sebenarnya. Ya, kalau masalah tempat ibadah bayar atau enggak itu kan kembali lagi kebijakan Tempatnya. masing-masing ya, wilayah. Masing-masing ya, betul. Kita juga nggak bisa ngelarang. Misalkan masuk tempat ibadah ini, tempat ibadah itu kita harus bayar. Itu kebijakan masing-masing. Kita juga nggak tahu. Mungkin juga kalau gue sih apa namanya? Suara apa tuh? Gue tuh apa namanya? Merasionalkan. Ya, nanti yes. Ada close up kan? Mungkin akan ada perbedaan kualitas di sini ya antara di opening dan di ini, dan mungkin aja ini di vlog yang awal kita sama nih sama yang ini nih ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau gue merasionalkan hal tersebut ya, Candi Borobudur kan termasuk salah satu 7 keajaiban dunia. 7 pas 8 sekarang sih? 7. Biasanya kan 7. Iya, enggak, takutnya tuh ada penambahan yang gua Nggak tahu. nggak tahu. Iya, Ya, pokoknya ada fenomena salah satu keajaiban dunia. Keajaiban dunia, betul. Nah, jadi kita harus merawat yang pasti. Betul. Ya kan? Kita mesti merawat, menjaga. Itu kan perlu yang namanya SDM. Ya nggak sih? Candi sebesar itu dan seluas itu masa dikerjain sama satu orang? Nggak mungkin. Enggak dong, ya kan? Nah, itu juga menjadi sebuah perhatian untuk di sektor ekonominya. Karena kenapa? Karena di situ mungkin akan ada penambahan pekerja untuk merawatnya, untuk merawat candi tersebut atau wisata tersebut. Nah, di sekitaran Candi Borobudur pun nanti akan terstimulus, mulai dari pedagangnya, mungkin akomodasi perhotelan atau travel itu kan. Wah, ini gimana ya supaya mereka tuh bisa kalau itu tur itu Tour guide. Bukan tour guide, Travel. paket ya, pokoknya paket perjalanan itu kan mahal nih. Gimana caranya mereka saling Membantu. bersaing harga? Oh, bersaing harga malah. Bersaing harga kan, tiket nih misalkan 750.000 nih misalkan. Nah, dengan paket perjalanan yang mereka sediakan misalkan A, B, C nih, gimana caranya dengan budget misalkan 1 juta itu bisa masuk ke Candi Borobudur, terus bisa ke wisata lain. Nah, ketika si agen perjalanan tersebut memasukkan wisata Candi Borobudur yang notabene mahal buat sebagian orang, buat sebagian orang, jelas ya. buat sebagian orang. Buat. Nah, disitulah yang namanya persaingannya sehat sih. Sehat. Ya buat gua pribadi nggak sehat. Saya bingung guys kalau mau bahas ini tuh. Iya. Karena dulu juga gua kan study tour sempat ke sana.
emang seru sih, asik. Walau agak panas gitu kan, terus banyak yang jualan juga gitu kan. Mungkin apalagi pas di pintu keluarnya kan kanan kiri itu kan pasti pedagang-pedagang juga ya. Nah, apakah gua akan kesana lagi? Iya, nggak ada yang mungkin tahu. Suatu saat iya, kan kita nggak ada yang tahu. Tapi di satu sisi gue memikirkan untuk teman-teman yang ingin belajar gitu loh, ingin belajar. Notabene bukan pelajar ya, walaupun dia pelajar dia bisa mendapatkan harga yang lumayan murah, 5.000. Notabene dia bukan pelajar nih, terus dia pengen belajar tentang sejarah Candi Borobudur itu seperti apa sih? Nah itu kan Buku sejarah. Hah? That's the point, maksud gua gitu. Jadi nggak mesti kita jauh-jauh ke sana gitu kan. Ya. Kita masih bisa nyari lah sejarah-sejarah di masuk ke beneran gitu. Ini yang gue sorotin juga ini Rel, masalah tentang literasi digital. Kalau di TAD yang kayaknya awal-awal Awal banget tuh. itu kan kita bahas masalah tentang literasi ya. Literasi. Nah ini kita spesifikkan lagi ke literasi digitalnya. Nah, literasi digital itu kan sebenarnya bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan sebuah informasi. Kita berkirim pesan dari pesan singkat, misalkan WhatsApp atau Telegram, itu kan salah satu literasi digital juga. Nah, kemudian kalau misalkan meeting menggunakan Google Meet. Ya, misalkan lu antar pengurus RT nih. Wah, saya sibuk. Ya udah kita pakai ini aja nih untuk meetingnya online. Ya kan? Ya. Itu literasi digital juga. Oh, itu termasuk dengan literasi digital. Nah, makanya untuk literasinya mungkin yang tadi tuh yang masalah tiket masuk 750.000 Borobudur itu perlu diperjelas lagi. Dapat apa aja. Betul. Gitu. Dan pasti ada alasan di baliknya. Benar. 750 tuh. 750 itu untuk kemananya sih? Dapat apa aja? Apakah memang pas masuk kita langsung bayar 750 atau hanya untuk ke tempat tertentu aja? Ya kan? Karena ada beberapa tempat wisata yang tadi sempat gue singgung. Ketika kita masuk area, kita bayar. Betul. Nah, fasilitas-fasilitas di dalamnya itu ada yang bayar lagi, ada yang memang sudah include sama tiket masuk. Nah, itu yang memang perlu diperjelas. Nah, literasi digital, kita sering banget dapat berita yang apa sih? Clickbait, ya kan? Wow, judulnya mencengangkan. Nomor 3 pasti akan kaget. Itu biasanya itu tuh yang nah itu clickbait itu sebenarnya oke. Gue setuju kalau clickbait itu meningkatkan kunjungan netizen ke situs tersebut. Jadi menarik gitu ya, bikin penasaran gitu, apa sih gitu. Kalau untuk marketing oke lah, nggak apa, gue setuju untuk penggunaan metode clickbait. Tapi untuk informasi yang memang penting itu gue sangat menghindari yang namanya clickbait. Karena kenapa? Mungkin budaya membaca kita itu kan masih, misalkan ada notif dari HP tuh, tining gitu. Nah, yang tadi tuh wow, mengejutkan. Nomor 5 sesuai dengan Anda. Nah, itu kan dari headline-nya kan memang kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu isinya tuh ternyata berbeda. Sering banget gue temuin kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton pernah merasakan hal yang sama. Apalagi kalau tiba-tiba kalian dapat mobil, dapat motor kan juga sering kan. Nah itu. Cuman gue orangnya nggak mau ambil yang kayak gitu. Iyalah. Habis kau. Nah itu perlu yang namanya pembiasaan yang memang nggak cepet sih waktunya. Karena kan budaya membaca itu nggak semua orang untuk sekarang tuh rela baca buku, datang ke perpustakaan itu susah karena sekarang kan sudah teknologi udah mulai berkembang. Kayaknya gue yakin deh satu orang tuh setidaknya minimal pegang satu HP buat sekarang. Gue juga yakin sih. Ya meskipun mungkin belum semuanya, tapi nanti gue kasih data buat teman-teman semua kalau ternyata jumlah handphone yang digunakan itu lebih banyak ketimbang jumlah orangnya.
Nah, jadi ada kemungkinan apakah satu orang itu megang 2 HP atau 3 HP, kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau misalkan kita melihat datanya, itu kan sesuatu yang apa ya, mengejutkan lah. Jadi jumlah device-nya ini lebih banyak ketimbang jumlah orangnya. Jumlah orangnya, jumlah penggunanya. Oke. Apakah itu akan dipakai maksimal? Nggak tahu juga. Nah, dari data tersebut itu kan artinya informasi yang disebarkan dan yang diterima kan juga banyak. Betul. Nah, dari situlah informasi-informasi yang masuk banyak dalam sepersekian detik itu sebenarnya kita bisa baca dari HP yang kita pegang sebenarnya. Itu kan juga membaca juga, tapi ya tadi kebanyakan dari kita itu masih ngebaca headline-nya aja. Nggak baca sampai bawah-bawahnya ya. Sampai saya itu nggak dibaca. Sampai sekarang sih gue begitu. Tiba-tiba headline masuk Borobudur 750.000, langsung skip. Ini tiba-tiba nyebarin ke teman, mana sih masuk Borobudur 750.000? Skip. Padahal di bawahnya tuh ada penjelasannya lagi. Kenapa sih 750.000 gitu kan? Kita juga harus mempertimbangkan itu. Itu perlunya atau pentingnya banget membaca apa aja lah gitu ya. Apapun sih. Tapi yang memang positif lah. Iya. Kalau urgent masalah kayak gitu-gitu memang kita harus baca detail. Kalau misalkan menurut kita janggal, menurut kita kok aneh sih beritanya atau headline-nya aneh, coba kita baca dulu aja sampai bawah. Nggak ada salahnya kok. Betul. Dan kita juga harus punya rasa penasaran juga, penasaran yang lebih kayak tadi, penasaran banget nih sama isi beritanya. Kita kulik sampai dalam sampai kita menemukan ternyata ini alasan dibalik kenapa harus begini gitu loh. Begini apa alasannya? Maksudnya di headline tertentu kan kenapa nih gitu loh, isinya gitu loh. Itu adalah jawaban dari headline-nya kan gitu. Nah oke, gue ada satu pertanyaan nih Bang. Apa tuh? Worth it nggak 7,5 ke Borobudur? Worth it ke 7,5 untuk sebagai warga-warga lokal kita? Gue jawab worth it. Dengan catatan bagi orang yang belum pernah. Bagi orang apapun itu di Indonesia, tempat yang belum pernah kita kunjungin itu worth it. Dengan harga yang ya mungkin bagi sebagian orang nggak masuk akal. Cuma buat gue pribadi worth it. Tempat-tempat yang memang belum pernah kita tuju, belum pernah kita kunjungi, kalau misalkan memang belum, kenapa kita harus sayang dengan uang? Toh ini negara kita, wilayah kita. Betul, kita juga harus membantu ya. Karena ini kan membantu perekonomian Indonesia juga supaya menjadi lebih baik ya nggak sih? Kecuali kalau misalnya kayak keluar negeri tuh, baru gue agak mikir-mikir karena kan itu untuk negara lain ya. Negara lain tuh. Iya, tapi kalau untuk Indonesia kayaknya gue gak mikir-mikir. Kayak out gitu loh ya langsung ya. Tapi kalau memang ada kelebihan rezeki, mau ngajak kita juga nggak apa-apa. Borobudur gue juga senang. Iya. Atau ke tempat wisata lainnya. Atau keluar negeri juga nggak apa-apa. Tapi itu jawaban gue adalah worth it. Dengan catatan utamanya orang yang belum pernah kesana. Oke. Kalau yang pengen lagi ya itu urusan masing-masing. Mungkin kalau misalkan udah ada yang pernah dulunya kecilnya dan ingin mengingat kenangan-kenangan dulu, itu juga worth it. Mungkin ada karena kan ada perubahan ya. Mungkin pas kita saat itu pas SD, terus sekarang udah kerja, udah lama kan puluhan tahun mungkin. Ya mungkin. Nah itu kayaknya worth it ya buat ngeluarin segitu. Nah sekarang lu worth it. Worth it gua. Karena ya kan tadi dengan 750.000 dengan penjelasannya yang jelas, kayak banyak kita harus ngerawat, gitu kan juga salah satu bentuk melindungi wisata kita gitu. Kita juga harus support gitu, perekonomian Indonesia kan harus menjadi lebih baik, apalagi di 2022 ini. Betul. Karena kebiasaan orang kita dan sekitar kita tuh, kalau gue ngeliatnya gini, ketika belanja di pasar itu selalu nawar pasti. Entah beli sayur, beli cabai, beli daging itu pasti nawar. Nah, Bang, cabai sekilo berapa? Gue nggak tahu ya harga realnya berapa. Harga realnya berapa gue nggak tahu. Iya. Misalkan 50.000 sekilo. Kurang lagi. Atau dengan bukan cara begitu, dikasih 50.000 nih. Set, masukin cabainya. Ini udah sekilo Bu. Tambahin lagi lah. Oh iya, ada cara ya. Nah itu. Tapi ketika datang ke department store, ya perbelanjaan retail, itu nggak ada nawar-nawar dengan harga yang misalkan lebih mahal.
udah diambil aja. Nah itu mungkin kalau gue pribadi lebih baik kita mengeluarkan uang lebih untuk apa namanya ya, bahasanya untuk masyarakat kita juga, ketimbang kita harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk perusahaan luar. Oke. Meskipun memang ada pekerja dari Indonesia, tapi nggak ada salahnya dong kalau misalkan kita mengeluarkan uang untuk UMKM kita sendiri. Apalagi setelah pandemi kan. Iya, betul banget. Harus bangkit nih kita kan. Kita harus saling membantu lah. Betul. Jawabannya dari kita berdua seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah ada yang nggak setuju? Buat lu. Oke buat teman-teman, stay tune terus pokoknya di program TAD Tanya Dulu. Buat teman-teman yang punya materi atau berita yang kita bisa bahas, boleh langsung komen aja di bawah dan keluarkan pendapat kalian, kira-kira worth it nggak sih 7,5 Dan berikan alasannya juga. Dadah. Chắp